Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Bu, udah Bu, turunin Bu HP-nya Bu. Fokus yuk, ilmu Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita baca bersama Burda, bersama tim Hadroh Al-Madat. Alhamdulillah, dan ahlan wa sahlan Habib Bahar bin Smith. Alhamdulillah Habib tiba dengan selamat di Majelis Taklim Darus Zahra. Sebelum kita mendengarkan nasihat dari Habib, ibu-ibu duduknya dirapihin dulu sayang. Yang di luar silakan masuk ke dalam, karena di dalam masih ada tempat. Silakan dirapihin tasnya di bangku sambil kita ngerapihin posisi duduk, karena teman-teman juga masih ada yang lagi sholat asar ya. Sambil silakan Bu, lebih maju lagi nggak apa-apa, masih bisa maju, silakan. Yang penting tempat duduk temannya jangan ditempatin, temannya tadi kan ada yang sholat asar ya. Sekarang pasang niat yang baik, pasang hajat yang banyak, fokus ke ilmunya, bukan fokus ke wajahnya ya Bu ya. Iya, tapi sambil ketawa ibu-ibu mah. Masya Allah. Fokus Bu, fokus. Bisa fokus? Bisa ya, jangan galvok ya Bu ya. Jangan gagal fokus. Dan sebelum kita mendengarkan nasihat dari Habib Bahar bin Smith, kita akan mendengarkan sambutan. Baik, berarti langsung saja Bu, maju lagi Bu, disuruh Habib suruh maju. Demen ibu-ibu kalau suruh maju, ya Allah. Pelan-pelan tuh, astagfirullah sampai ngelangkah. Lama, ini cepet Bu. Oh, geraknya lama. Iya, benar. Ya, rapiin dulu sayang. Yang belakang silakan maju. Yang belakang silakan maju. Ya, bagi tuh sampai tumpah kok enggak. Yang ada tisu tolong di bersihin dulu. Oke, kalau dari duduknya udah bisa rapi, Bu yang gerak badannya bukan mulutnya. Jangan bicara. Ya. Kesenangan ibu-ibu nih Habib datang. Senang gak Bu? Senang aja apa senang banget? Ya Allah. Senang banget apa senang banget? Senang Habib datang jam segini ya Bu? Ibu senang gak Ibu Habib datang jam segini? Senang ya? Biasanya nungguin sampai malam Bib. Nungguin, oh ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang ya Bu? Nah kalau udah senang doain Habibnya sambil pandang wajahnya, sambil sholawatin, sambil doain Habibnya ya Bu ya. Iya, kameranya udah dulu sayang. Cinta, pintar, iya. Fokus ya, fokus ke ilmu. Dan bersama-sama pasang niat yang baik, pasang hajat yang banyak. Hadirkan orang kita sayangi, orang-orang kita cintai agar mendapat keberkahan sama yang seperti kita dapatkan, termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang memperjuangkan agama kita. Bisa Bu, fokus Ibu. Shollu ala Nabi Muhammad. Bu, kita dengerin Habib ya, bisa ya? Oh ya, akhirnya mohon pamit ya Bu. Jadi lanjutin nama Habib, nanti closingnya baru Bunda Leli, karena ada acara lagi offline Bu. Ya, terus senyumnya. Makanya gak boleh lama-lama ketemu sama Habib, saya pulang duluan aja. Di Bogor gak puas Bib katanya Bib. Bukan dimain di Bogor doang, di Jakarta juga kadang-kadang jauh banget. Cuma di Majelis Taklim Darus Zahra bisa sedekat ini Abang Habib. Bener apa bener? Buah dari kesabaran ibu-ibu nungguin. Makanya kalau nungguin jangan sambil ngedumel. Ya, doain, sholawatin. Insya Allah tuh Alhamdulillah Habib bisa datangnya sore. Ya, doain Habibnya ya Bu ya, biar sehat selalu. Oke, baik. Kita akan bersama-sama lanjutkan kitab dan pembahasan ilmu bersama Habib Bahar bin Smith. Shollu ala Nabi Muhammad. Oh iya Bib, bentar Bib, satu Bib request Bib. Bareng-bareng mau ada air Bib, walaupun ada hadroh ya. Prajurit pembela Rasulullah ya Bib, bangkitlah untuk agama. Fadol Bib. Bangkitlah untuk negara. Ayo Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
habibillah. Salatullah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara, tercinta kematian, murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada وحث على تمسكي بكتاب الله وبسنة رسول الله ابتغاء وجه الله بقرب وثواب سبحانه وتعالى بسر الفاتحة. Sebelum kita mulai taklim, saya harapkan sekali lagi, tolong ibu-ibu semua jangan ada yang ngomong. Jadi dengarkan benar-benar taklim kita. Karena ini bukan ceramah, ini taklim. Ceramah dan taklim, pengetahuan akan lebih banyak engkau dapatkan di dalam taklim ketika dibanding dengan mendengarkan ceramah. Ya, jadi ngaji sama mendengarkan ceramah itu kita lebih banyak mendapatkan ilmu, lebih banyak mendapatkan pengetahuan, apalagi pemahaman terhadap agama, terhadap fikih, tauhid, tasawuf, akhlak, itu lebih banyak di dalam taklim. Jadi kalau lagi taklim, ya khusyuk, mendengarkan, itu salah satu adab, salah satu akhlak daripada menuntut ilmu. Al-Imam Malik, beliau punya guru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i saking di hadapan gurunya itu beliau buka lembaran kitab itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Agar jangan sampai menghilangkan konsentrasi gurunya yang mengajar. Sampai segitu akhlak dan adabnya. Nggak kelihatan kalau ibu kan? Ya kan? Apalagi ngomong, benar nggak? Kalau Imam Syafi'i aja apa namanya? Membuka lembaran kitabnya itu pelan agar tidak terdengar. Itu adab, itu akhlak di dalam menuntut. Istiqomah di dalam menuntut ilmu bukan hanya dengan terus-terusan datang, bahkan istiqomah dalam menuntut ilmu di dalam posisi dudukmu ketika menuntut ilmu itu menunjukkan istiqomahan. Sekarang ibu jilbab kuning duduk di sini,
Besok duduknya di belakang, istiqomah. Dalam menuntut ilmu istiqomah, duduk dalam menuntut ilmu istiqomah. Bahkan dalam hal duduk dalam menuntut ilmu harus istiqomah. Kalau Bunda Leli di sini, ya udah istiqomah di sini. Ibu di situ, ibu di sini istiqomah. Nah, istiqomah terus. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak dikasih tahu kan tidak bakal tahu. Jikalau duduk itu duduk di dalam menuntut ilmu, duduk dengan tempat yang biasa diduduki, itu bagian daripada istiqomah. Jadi jangan bilang, oh iya saya dulu begini kok. Iya, tapi kalau nggak dijelasin kan nggak tahu. Iya kan? Jadi jangan, aku telah meminum setetes lautan ilmu dan aku telah merasa cukup. Ada orang yang telah meminum seluruh lautan ilmu, namun dia masih dahaga dan haus akan ilmu. Paham? Pasal akhlak, pasal adab. Ya. Insya Allah doakan mudah-mudahan tidak bakal telat-telat. Biasa kita orang ini kan milik umat, istri banyak, anak banyak, murid banyak, jadi diurusin banyak. Tapi doakan saya cuma minta doa satu. Jikalau Allah memanjangkan umur saya, ibu doakan saya. Jikalau Allah memanjangkan umur saya, semoga Allah panjangkan umur saya dalam ketaatan kepada-Nya. Dan jikalau Allah berkehendak untuk memendekkan umur saya, semoga saya tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Saya nak minta doa dunia, harta, pangkat, banyak rezeki. Saya cuma minta doa itu. Jikalau Kau panjangkan ya Allah, maka panjangkan umur hamba dalam ketaatan kepada Allah. Dan jikalau Kau pendekkan, Kau berkehendak untuk memendekkan umur hamba, jangan Kau matikan hamba kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ta'allam, falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Semua dilahirkan dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan ketidaktahuan. Siapa yang mengajarkan Nabi Allah Adam alaihi salam tentang asma, tentang nama-nama, sehingga dikatakan Allah memerintahkan seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Adam. Karena apa? Karena untuk memuliakan dan mengutamakan, memuliakan Adam atas ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam. Jadi tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jangankan kita, para nabi, para rasul saja, mereka belajar kepada siapa? Kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Adabani Rabbi fahsana ta'dim. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajarkanku, sehingga sebaik-baiknya pelajaran, sebaik-baiknya ilmuku, sebaik-baiknya akhlakku, sebaiknya adabku. Kenapa? Allah yang mengajar. Adakah sebaik-baik pengajar selain Allah? Adakah sebaik-baik muallim, mudarris, sebaik-baik guru selain daripada Allah? Laisa mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan Allah menciptakan hamba-hambanya semua dalam keadaan bebas.
Bebas, engkau mau mencintai siapa bebas, kau mau membenci siapa bebas. Allah mencintai engkau, Allah menciptakan engkau bebas. Kau mau berbuat taat, kau mau berbuat maksiat. Allah menciptakan engkau dalam keadaan bebas. Kau mau bersyukur, kau mau kufur nikmat. Allah menciptakan engkau dalam bebas. Engkau mau sombong, engkau mau tawadhu. Allah menciptakan dirimu dalam keadaan bebas. Tapi ingat, ketika kebebasan yang Allah berikan kepadamu itu engkau pakai, dan kebebasan yang Allah berikan, hak kebebasan yang Allah berikan, karena Allah ciptakan semua manusia bebas kan? Mereka berhak menyembah Allah, mau nggak nyembah Allah, iya kan? Mereka mau ikut ajaran Allah, mau nggak ikut ajaran Allah, la ikraha, berarti Allah ciptakan dalam bebas nggak? Ente yang pilih mau yang mana? Ini jalan baik, ini jalan buruk. Ini jalan benar, ini jalan salah. Ini jalan yang cepat menghantarkan kalian kepada aku. Ini jalan lama menghantarkan kalian kepada aku. Ini jalan tidak akan menghantarkan kalian kepada aku. Bebas pilih mana. Tapi ketika kebebasan yang Allah berikan kepada kalian, kalian pakai untuk mengikuti, kalian kebebasan itu kalian gunakan untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, maka engkau akan menjadi kekasih Allah. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan beriman. Semuanya dalam keadaan ketidaktahuan. Terus pertanyaannya, ilmu didapatkan dengan apa? Ilmu didapatkan bukan dengan garis keturunan. Ilmu didapatkan bukan dengan banyaknya harta. Ilmu didapatkan bukan dengan pangkat, jabatan. Ilmu didapatkan bukan dengan disogok, bukan dengan disuap, bukan dengan dibeli. Ilmu bukanlah barang yang harus diperdagangkan. Ilmu bukanlah alat bayar. Ilmu bukanlah uang sebagai alat untuk jual beli. Ilmu didapatkan hanya dengan belajar. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah apa? Khairun nisa'ul ansor. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Ansor, karena mereka tidak pernah malu bertanya untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Nah, ilmu didapatkan dengan apa? Ilmu didapatkan dengan belajar. Kau punya bapak orang berilmu, kau punya kakek orang berilmu. Kenapa mereka menjadi orang berilmu? Karena mereka belajar. Bapakmu orang berilmu, kakekmu orang berilmu. Namun kau tidak belajar, kau tidak bisa menjadi orang yang berilmu. Dan kedudukanmu, derajatmu tidak bisa disamakan dengan bapak dan kakekmu. Jaddak minas shalihin wa anta wa nahna minal fasikin. Jaddak minal ulama wa nahna minal juhala. Jaddak minas salatin wa nahna minas syayatin. Jaddak minal muti'in wa nahna minal mudhnibin. Bapakmu, kakekmu orang-orang terdahulu, mereka orang-orang yang berilmu, sedangkan kita orang-orang yang bodoh. Kakek-kakek kita orang-orang soleh, kita orang-orang yang sudah berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah. Kakek-kakek kita, mereka orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sedangkan kita adalah orang-orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Wa kaifa natafakhar
Terus bagaimana kita mau membanggakan bapak saya kiai, kakek saya gini, bapak saya alim, kakek saya alim. Kalau kitanya nggak mau lah. Nah, berarti ilmu itu harus didapatkan dengan tidak ada cara lain untuk mendapatkan. Makanya kata Rasulullah, kuna aliman, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Beb, nggak bisa jadi orang berilmu, beb. Saya nggak bisa apa-apa. Kun muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Nggak bisa juga beb, udah tua begini. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar mutiara, pendengar hikmah. Nggak bisa juga, Beb. Nggak bisa juga. Kun muhibban. Jadi Islam ini namanya Nabi, namanya Rasul. Ini dari ibu paham. Nabi dan Rasul itu pasti tanda cinta dan kasih sayangnya. Mereka akan selalu memberikan sesuatu yang ringan kepada umat. Mereka akan memberikan keringanan kepada umat. Mereka tidak mau memberatkan umat. Itu salah satu rahmat dan kasih sayang Nabi kepada umat. Lihat bagaimana Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Mereka mengangkat tangan dan mendoakan umatnya agar mendapatkan bala, musibah, bencana. Tapi ada Nabi Muhammad seperti itu. Jadi maksudnya tadi kun aliman kata Rasul, jadi orang alim. Tidak bisa, oh ya udah tidak apa-apa, ada keringanan buat itu. Paham nggak? Ibu-ibu tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa jadi ustazah, tidak apa-apa, ada keringanan. Apa itu? Jadi muta'alim. Seperti ini duduk di majelis. Tidak bisa juga uzur, ada keringanan. Apa itu? Jadilah kun mustami'an, benar. Tidak bisa juga, ada keringanan. Kun muhibban, jadilah pecinta ilmu, pecinta nasihat, pecinta orang-orang yang berilmu. Lihat bagaimana Nabi dan Rasul, ini hikmahnya. Nabi Muhammad selalu memberikan keringanan kepada umat. Ini ilmu. Lihat bagaimana ketika Allah berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jikalau engkau mau, jikalau kau berkehendak, aku serahkan semua urusan-urusan umatmu kepada. Kata Allah, terserah. Kau atur rezeki umatmu, kau atur urusan umatmu, semuanya aku berikan kepadamu. Saking cintanya Allah SWT. Kalau engkau mau, kalau kau berkehendak, akan aku berikan urusan-urusan umatmu kepadamu. Paham ya? Jadi udah urusan umatmu terserah engkau saja. Tapi apakah Nabi Muhammad menjawab iya? Nah, apa jawab Nabi Muhammad? Anta arhamun. Engkau lebih penyayang dariku kepada umat. Engkau lebih mengetahui urusan-urusan umatku daripada. Ya Allah, aku ini adalah sesuatu yang hadis. Aku sesuatu yang baru, kata Nabi Muhammad. Sesuatu yang baru itu akan berubah-ubah. Paham nggak? Sesuatu yang baru namanya makhluk. Itu akan berubah-ubah. Sama kita manusia, kita punya hati. Kenapa hati dinamakan hati? Yang khusyuk, anak gak lama, ini semua isinya ilmu. Kenapa hati dinamakan hati? Summiyal qalbu bil qalbi litaqarrubi. Hati itu dinamakan qalbu litaqarrubi, dari kata taqallub. Karena apa? Karena hati sering berubah-ubah. Hati sering berpindah-pindah. Ibu-ibu tidak mungkin suasana hatinya senang terus. Nah, di dalam kolbun, di dalam hati, jadi hati itu punya 4 lapisan. Jadi lama lagi kan dibahasnya. Kalau apa? Anak kalau ngejelasin begitu suka. Gak apa-apa. Bukan keluar, maksudnya semuanya ada kaitannya. Makanya dengerin baik-baik. Anak kan paling susah ngajar, dan paling susah kalau mau bib, tolong dong ngajar sini, bib, tolong dong ngajar sini.
karena sibuk ngajar di pondok. Jadi perhatikan. Hati yang pertama namanya sodr. Lapisan hati yang pertama namanya sodrun. As-sodr. Wallahu alimun bidzatis sudur. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sudur itu jamaknya sodr, dada-dada. Sesungguhnya Allah yang mengetahui hal-hal yang berada di balik dada. Lapisan hati yang kedua namanya qalbu. Dan dinamakan qalbu karena taqallub. Taqallub. Apa artinya taqallub? Berpindah-pindah. Di dalamnya lagi ada yang namanya fuad. Apa itu fuad? Sumiyal fuadu bil fuad li'annahu al-fuwadin. Fuad dinamakan fuad itu dari alfu wadin. Alfu 1000, wadin lembah. Jadi dalam hati yang paling dalam itu ada 1000 lembah. Lembah kebahagiaan, lembah kesengsaraan, lembah yang mendorong untuk menangis, lembah yang mendorong untuk tertawa, lembah kegembiraan, lembah keceriaan, lembah kebanggaan, lembah ini, lembah itu, lembah ini, lembah, semua lembah ada. Nah, yang terakhir yang paling dalam namanya lub. Lub. Nah, lub inilah intisari daripada Nah, jadi kata Rasulullah, aku ini adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Aku ini makhluk. Segala sesuatu yang baru itu pasti akan berubah. Sedangkan engkau bukan sesuatu yang baru, ya Allah. Engkau bukan sesuatu yang baru. Engkau pencipta. Engkau pemilik rahmat. Maka karena engkau bukan sesuatu yang baru, rahmatmu, kasih sayangmu, cintamu untuk umatku itu pun tidak akan pernah berubah-ubah. Kalau kau berikan urusannya kepada aku berubah-ubah. Tapi engkau tidak berubah-ubah. Apa jawaban Allah? Maka jikalau begitu, wahai Muhammad, aku tidak akan mengecewakanmu dalam urusan-urusan umat Allah. Adakah Allah mengecewakan kalian? Bukankah kalian yang selalu sering banyak mengeluh? Ini ibu semuanya. Ya Allah, saya begini. Jangan dia penamanya ya. Ini kenapa ya saya begini? Ini kenapa? Ini kenapa? Dengar. Kalian yang mengeluh kepada manusia, kalian mengeluh kepada manusia atas cobaan, atas ujian, atas kesusahan yang Allah berikan kepada kalian. Kalian mengeluh kepada manusia seakan-akan kalian mengeluhkan Allah kepada hamba. Seakan-akan kalian mengeluhkan sang raja kepada hamba, kepada sang budak. Itu ibarat kata bilang begini, ibu atau mbak, Allah itu kenapa ya saya begini? Seakan-akan begitu, walaupun kau tidak sebut, iya kan? Maka jangan keluhkan urusan-urusan kepada manusia. Kita punya Nabi Muhammad, Nabi yang begitu penyayang, Nabi yang begitu rahim kepada umatnya. Karena Nabi yang begitu, dia harus memberikan keringanan-keringanan kepada. Satu contoh, perhatikan ini. Yang baru mau mulai satu ini belum. Kenapa dia makin banyak dapat ilmu? Qala Musa. Musa telah berkata dari Musa, Ya Rabb, inni la ajidu fil lahwi ummatan hiya khairu ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku telah melihat di dalam lahul. Lahul itu
lembaran untuk dipakai mencatat kalam-kalamnya Allah. Jadi bahkan Taurat kita kayak lembaran zaman dulu itu pakai apa? Pakai pohon. Kata Nabi Musa, aku telah temukan di dalam Taurat ada satu umat yang mereka menjadi umat yang terbaik. Ummatan hiya khairu ummatin ukhrijat linnas. Aku menemukan di Taurat ada satu umat yang dimana dia menjadi umat yang terbaik bagi seluruh umat manusia yang pernah dikeluarkan. Dia menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Faj'alhum ummati. Kata Nabi Musa, jadikan mereka umatku. Kata Nabi. Apa kata Allah? Tilka ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Ahmad. Tidak bisa wahai Musa. Nabi Musa bilang lagi, ya Rabb, inni la'ajidu fit Taurati ummatan akhiru ummatan akhir khalqa wasabiquna fil jannah. Wahai Tuhan, ya Rabb, kata Nabi Musa, aku telah menemukan di dalam Injil, di dalam Taurat umat yang terakhir diciptakan, tapi yang pertama kali ketika dimasukkan ke dalam surga. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku, kata Nabi Musa. Kata Allah, tilka ummatu Ahmad. Mereka umatnya Ahmad. Yang ketiga, Nabi Musa bilang, ya Rabb, inni la'ajidu fil Taurat ummatan. Ya Allah, aku menemukan dalam Taurat umat yang ketika dia berazam, ketika dia memiliki niat dan keinginan untuk berbuat baik, dia belum melakukan kebaikan itu, telah mendapat lahul hasanat. Dia telah mendapatkan kebaikan, satu kebaikan walaupun belum melakukannya. Dan jika dia melakukannya, asyraf hasanat, dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan jika dia berbuat keburukan, dia hanya mendapat 1 keburukan. Tapi jikalau dia menggagalkan niat dia untuk berbuat buruk, maka dia mendapatkan kebaikan, 1 kebaikan. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umat. Bayangkan ibu-ibu yang ada di sini menjadi umat yang diinginkan, yang dirindukan oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena keringanan yang sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah dan rahmat kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu, umat-umat terdahulu tidak mendapatkan pelipat gandaan amal. Hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kurang bersyukur apa? Kita menjadi umat yang terbaik, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Lanjut. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Ya. Dan tidaklah orang yang berilmu itu sama seperti orang-orang yang bodoh. Tidak sama. Wa innal kabiral qaum la ilma indahu. Sesungguhnya ada orang pembesar-pembesar kaum, orang ruasa, para kepala-kepala, tokoh-tokoh. La ilma indahu, tetapi mereka tidak punya ilmu. Walaupun mereka pembesar, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disegani dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya. La ilma indahu, dia tidak memiliki ilmu. Sohirun, maka orang itu yang besar tadi itu, pembesar itu, ruasa itu, pembesar itu, dia besar dengan pangkatnya, jabatannya yang menurut pandangan-pandangan bohir manusia. Mereka itu sohir, kecil. Idal kafat alaihil mahafil. Mereka kecil kalau mereka berjumpa dengan orang-orang yang
Makanya dikatakan oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, yakni ma syai'un azza min al-ilm, tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada ilmu. Tidak ada sesuatu apapun yang kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Al-muluk hukamun 'ala nas wal ulama hukamun 'ala al-muluk. Manusia-manusia, para raja-raja, penguasa-penguasa, mereka bisa menghakimi rakyat, menghakimi manusia. Terus siapa yang bisa menghakimi para raja-raja itu? Al-ulama hukamun 'ala muluk. Jadi dalam syair ini dikatakan oleh para ulama salaf, wa innal kabirul qaum la ilma indahu, sesungguhnya seseorang dia orang besar, orang terpandang, tapi kalau dia tidak punya ilmu, bodoh terhadap pemahaman agama, saghir idza taffat alaihi mahafil, dia akan terlihat kecil, nampak kecil ketika sedang dalam pertemuan, ketika di situ ada orang-orang yang berilmu. Nah, makanya kenapa Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seorang sultan di zamannya, khalifah nanya, ya benar binta Rasulullah, wahai putra dari putrinya Rasulullah, lima alam tazurni, kenapa kau tidak mau menziarahiku, berkunjung kepadaku, duduk di meja perjamuanku, mengisi majelis-majelis ilmu yang ada di istana ini? Beliau tertawa, tersenyum, dan beliau berkata, ketahuilah, tidak ada di dalam diriku harta dunia yang harus aku khawatirkan darimu, dan tidak ada darimu urusan-urusan akhirat yang bisa aku harapkan darimu. Bagaimana mungkin aku akan datang kepadamu? Itu izzatul ilm, keagungan ilmu, bukan yang ngemis-ngemis sama pejabat. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini kita jelaskan keagungan ilmu, kemuliaan ilmu. Ada seorang ulama ditanya, kenapa engkau tidak pernah datang berkunjung kepada kami? Kenapa engkau tidak pernah menziarahi kami? Apa kata beliau? Beliau jawab, aku tidak mau mendatangimu. Kenapa? Karena aku ingin engkau menjadi khiyarul umara, menjadi sebaik-baiknya pemerintah ketika engkau mendatangi ulama. Dan aku tidak mau menjadi syirarul ulama, seburuk-buruknya ulama ketika aku yang mendatangi pemerintah. Jadi ketika ditanya kenapa tidak mau datang, beliau jawab, aku ingin kamu menjadi sebaik-baik pejabat yang datang ke ulama, dan aku tidak mau jadi seburuk-buruk ulama yang datang ke pejabat. Sebab kata Imam Ghazali, kebanyakan, paling banyak kalau ada ulama datang ke pejabat itu urusannya dunia. Dan kalau ada pejabat datang ke ulama, paling banyak itu urusannya akhirat. Sekalipun ada yang urusan dunia, tapi lebih banyaknya adalah urusan akhirat. Maka seorang ulama harus yu'tihimun nasiha wal irsyad. Paham ya? Jadi sohir, mereka akan nampak, akan kelihatan ada nilai, tidak ada harga. Sebab tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih agung setelah Nabi dan Rasul selain daripada Sayyidina Umar bin Khattab bilang apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Qur'an. Kami adalah kaum, kami adalah golongan, kami adalah anak-anak muda, kami adalah kelompok lelaki yang kami dimuliakan dengan Al-Quran, dan kami tidak mencari kemuliaan selain daripada Al-Quran. Al-Quran apa? Sumber ilmu. Paham?
Wa qala Sahih bin Abdillah At-Tustari, Al-Imam As-Sufi Az-Zahid Syekhul Arifin Abu Muhammad Sahih bin Abdullah bin Yunus At-Tustari min kibaril ilma al-mutakallimin fi ulumul ikhlas wa riyadatin nafs. Ya, beliau ini seorang sufi, seorang ahli zuhud, orang-orang yang seorang guru daripada orang-orang yang bijaksana. Namanya Abu Muhammad Sahih bin Abdullah bin Yunus At-Tustari. Beliau adalah daripada pembesar-pembesar mutakallimin, orang-orang yang berkhutbah fi ulumul ikhlas, di dalam ilmu-ilmu keikhlasan, wa riyadatin nafs, dan latihan bagi jiwa. Beliau mengatakan, ma usyallah, perhatikan, ma usyallah bima'siyatin a'zam minal jahl. Ya Allah, kalau ibu-ibu tahu artinya, ma usyallah bima'siyatin a'zam minal jahl. Tidak ada maksiat kepada Allah yang lebih besar selain daripada kebodohan. Tidak ada maksiat yang lebih besar selain daripada kebodohan. Karena kebodohan itu adalah manba'u kulli syarr, sumber segala keburukan, sumber segala kejahatan. Itu adalah kebodohan. Kecintaan seseorang kepada dunia. Karena dia bodoh. Kalau dia tahu dunia itu tidak ada harganya, kalau dia tahu dunia mal'unatun, maka tidak akan dia mengkhawatirkan atau merisaukan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia mencari dunia dengan sibuk-sibuknya, pagi, siang, sore, malam cari dunia, sampai lupa, sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gitu dunia dia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Kenapa? Karena waktu dia untuk mencari akhirat telah habis, dia sia-siakan dengan mencari dunia. Kenapa? Karena kebodohannya. Belum lagi dunia menyebabkan permusuhan, menyebabkan keretakan, hancurnya rumah tangga suami istri. Anak bunuh bapak gara-gara dunia, anak bunuh ibu gara-gara dunia, orang tua bunuh anak gara-gara dunia. Bahkan orang tua membunuh anak bayi yang tak bersalah, mereka buang gara-gara dunia. Orang-orang yang menjual agama demi kehidupan dunianya, berapa banyak yang mereka mencabuli santri-santrinya. Baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Bukankah ini yang dikatakan oleh Rasul, hubbud dunya ra'su kullil khati'ah? Cinta dunia adalah pangkal, otak, sumber dari seluruh kejahatan yang ada. Bukankah saudara-saudara Yusuf, ketika Yusuf berkata, inni ra'aitu ahada asyra kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li, wahai ayahku, aku melihat bintang, bulan dan 11 bulan, bintang, bulan dan 11 matahari, semuanya bersujud kepadaku. Ketika mereka mengetahui itu, karena kecintaan mereka kepada dunia, kecintaan mereka kepada dunia, takut tersaingi, hasut, iri, dengki, hati yang kotor, mereka melakukan siasat-siasat yang buruk. Mereka bawa Nabiullah Yusuf, mereka tegarkan hati ayahnya Nabiullah Yakub. Tenang wahai ayah, Yusuf tak bakal kenapa-napa, Yusuf bakal aman bersama dengan kita. Sebagaimana kita menjaga diri kita, lebih dari itu kita bakal menjaga Yusuf. Mereka memberikan kata-kata yang manis. Sampai di sebuah padang yang tak ada sumur, ada yang bilang bunuh, ada yang bilang bunuh, ada yang bilang bunuh, ada yang bilang bunuh. Akhirnya apa? Kata mereka, biarkan Yusuf masuk ke dalam sumur. Habis itu apa? Habis itu setelah mereka masukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka tuduh serigala sebagai pemangsa Yusuf. Padahal serigala itu lebih pengasih dan lebih penyayang daripada saudara-saudara Yusuf.
dunia. Ini dunia ibu-ibu. Fitnah, kerusakan yang terjadi di zaman sekarang. Karena kekosongan ilmu. Karena orang-orang tidak mau menjadikan ilmu sebagai perhiasan. Kalian lebih suka emas sebagai perhiasan kalian. Kalian lebih suka permata sebagai perhiasan kalian. Padahal sebagus-bagusnya perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah maka mulialah engkau dengan ilmu. Agunglah engkau dengan ilmu. Orang yang memiliki ilmu yang dia amalkan, dimanapun tempat dia singgahi, di situ dia akan memberikan manfaat. Dimanapun tempat dia duduki, di situ dia akan membawakan kebaikan. Paham? Nah, jadi tidak ada maksiat yang lebih besar daripada kebodohan. Sebab apa? Orang kalau bodoh bisa kenal Allah nggak? Orang bodoh tahu nggak sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, akhlak, adab Rasulullah. Ibu-ibu nggak pernah dengar ketika Rasulullah sedang berdiri di depan dua kubur, apa yang Rasulullah katakan? Dua kubur ini sedang diazab dan disiksa oleh Allah. Penghuni kubur yang pertama, dia diazab dan disiksa karena kencingnya tidak benar. Penghuni kubur yang kedua diazab dan disiksa karena dia seorang namam, pengadu domba. Wakilahu, dan ada yang bertanya kepada beliau, Al-Imam Sahal bin Abdullah Tustari, yang mengatakan tidak ada maksiat yang lebih besar daripada dosa. Tidak ada maksiat yang lebih besar seorang hamba kepada Allah daripada wakilahu, dan ada yang bertanya kepada beliau, Ya Aba Muhammad, hal ta'rif syai'an asyad minal jahli? Apakah engkau tahu hal yang lebih buruk daripada kebodohan? Apakah kau tahu apa yang lebih buruk dari kebodohan? Qala na'am, ya, aku tahu. Apa itu? Al-jahlu bil-jahli. Orang bodoh yang gak tahu dirinya bodoh. Itu lebih buruk daripada bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Kultu, aku berkata, kata Habib Zain, bahwa hal ini senada kama qala Imam Ghazali, sebagaimana dikatakan Imam Ghazali, li'anna al-jahla bil jahli yasuddu bil kulliyati babu ta'allum. Karena orang yang bodoh dan tidak sadar dirinya bodoh, itu akan menutup pintu-pintu dia untuk belajar. Bagaimana dia mau belajar kalau dia tidak tahu dirinya bodoh? Wa man yadhunnu bi nafsi annahu 'alimun, dan siapa orang yang menyangka dirinya adalah orang yang berilmu, fa kaifa yata'allam? Bagaimana mungkin dia akan belajar kalau merasa dirinya berilmu? Maka ibu-ibu, tidak ada batas, tidak ada jenjang waktu dalam menuntut ilmu. Dulu seorang murid bertanya kepada guru, wahai guru, sampai kapan engkau harus menuntut ilmu? Kata gurunya apa? Selama engkau hidup, selama itu engkau harus menuntut ilmu. Tua tidak menjadi tua tidak menjadi penghalang bagimu untuk menuntut. Sakit tidak menjadi penghalang bagimu untuk menuntut. Maka yang lebih bodoh, apa yang lebih buruk daripada kebodohan? Jadi ibu-ibu ingat, coba. Tidak ada maksiat kepada Allah yang lebih besar selain daripada. Dan beliau ditanya, apakah ada yang lebih buruk daripada kebodohan? Apa jawaban beliau? Al-jahlu bil-jahl. Wa kadzalika afdalu ma uti Allahu bil ilm wa ra'sul ilm
Al-ilmu bil ilmi kama anna ra'sal jahli al-jahlu bil jahli. Jadi kepalanya ilmu, pangkatnya ilmu, kepalanya ilmu, pokoknya ilmu. Al-ilmu bil ilmi adalah orang-orang yang mengetahui. Kalau orang-orang yang mengetahui ilmu, al-ilmu bil ilmi, orang-orang yang mengetahui ilmu, atau orang-orang yang tahu kalau dirinya berilmu. Ini pokok daripada ilmu. Kama anna, sebagaimana kama anna ra'sal jahli, sebagaimana pokoknya kebodohan al-jahlu bil jahli, bodoh yang membiarkan bodohan. Jadi pokoknya ilmu yang tahu akan keilmuannya, orang berilmu yang tahu akan. Pokoknya kebodohan adalah orang bodoh yang tidak tahu bodohan. Bagaimana dia mau belajar? Bagaimana dia mau menghilangkan kebodohan di dalam diri? Paham? Paham Ibu? Perhatikan. Rasulullah SAW yaqul man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kata Rasulullah, siapa orang, barang siapa, ya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah berkehendak untuk memberinya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan berikan orang itu pemahaman dalam urusan agama. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan atas seseorang, pasti akan Allah berikan dia pemahaman terhadap man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah permudah jalannya untuk masuk ke dalam surga. Atau salakallah, atau akan Allah tempuhkan baginya jalan untuk menuju surga. Likulli syai'in tariq wa tariqul jannah ada ilmu. Segala sesuatu itu punya jalan, Ibu. Adapun jalan menuju surga itu tidak lain adalah ilmu. Jadi kalau Allah menghendaki kepada ibu-ibu itu kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan dalam diri ibu-ibu, ya. Kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam keluarga, kebaikan dalam bermuamalah, ya. Kebaikan dalam bersosialisasi dengan masyarakat, kebaikan dalam hal apapun. Jika Allah menghendaki kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemahaman terhadap agama yang dimana engkau mendapatkannya dengan engkau tempuh, dengan engkau belajar. Nah, itulah jalan bagimu menuju surga Allah. Kata Imam Ibnu Rajab, maksud hadis ini 4. Yang pertama adalah Allah akan mempermudah segala urusan-urusan dia di dalam segala urusan-urusan akhirat dia, sehingga dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab, Allah akan memberikan dia petunjuk, sehingga petunjuk itu yang membawa dia ke dalam surga. Yang ketiga, Allah akan ketika dia menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu-ilmu yang lain, sehingga dengan ilmu-ilmu yang lain itu juga bisa menghantarkan dia ke surga. Jadi ibu-ibu kalau lagi nyari ilmu, ya, ibu-ibu lagi nyari ilmu, itu ibu-ibu pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lain, tidak mungkin kan? Apa-apa yang tidak ibu-ibu ketahui akan ibu-ibu ketahui di majelis ilmu dengan belajar. Apa-apa yang tidak ibu kenal akan ibu kenal ketika ibu duduk di majelis-majelis ilmu. Sehingga dengan semakin bertambahnya ilmu, ya, sampai dikatakan lau alima, ya,
lau amila bima alima auratahullah ilma malah ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu? Siapa orang yang mengamalkan ilmu? Siapa orang yang mengamalkan apa-apa yang dia tahu, maka Allah akan memberikan kepadanya, mewariskan kepadanya ilmu-ilmu yang belum dia tahu. Jadi intinya orang kalau belajar pasti akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru, ilmu-ilmu yang baru. Ini kata Imam Ibnu Rajab, kenapa kok pemahaman-pemahaman yang baru, ilmu-ilmu yang baru ini akan membawa ke dalam surga. Yang keempat kata Imam Ibnu Rajab, maksud daripada siapa man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah permudah jalan masuk surga. Maksudnya apa? Akan Allah permudah baginya jalan as-sirat ilal jannah. Akan Allah permudah jalan baginya ketika melewati jembatan sirat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bagaimana mulianya ilmu, bagaimana agungnya ilmu, apakah kita akan menjadi musuhnya ilmu? Apa maksudnya menjadi musuhnya ilmu? Orang-orang yang tidak mau mencari ilmu, orang-orang yang tidak mau mencari ilmu, ya berarti mereka memusuhi ilmu. Orang-orang yang memusuhi ilmu berarti orang-orang yang menghendaki kerusakan, keburukan, dan kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Dengan ilmu kau bisa mengetahui. Mungkin kalau belum dengan ilmu, ibu-ibu merasa biasa-biasa saja, beraktivitas seperti biasa-biasa. Tapi andaikan ibu-ibu tahu, ibu-ibu berilmu, satu saja contoh yang sehari-hari yang ada dalam kehidupan kita. Siapa yang memberikan kalian rezeki tiap hari? Jawab yang keras. Siapa yang memberikan rezeki tiap hari? Siapa yang menjadikan siang? Ya. Siapa yang menjadikan siang? Siapa yang menjadikan siang dengan matahari yang menyinari kalian untuk memberikan kehidupan di bumi dan untuk memberikan kalian kehidupan? Siapa? Allah. Siapa yang memberikan, yang melakukan pergantian antara siang dan malam sehingga ketika di malam hari kalian bisa mengistirahatkan badan kalian? Allah. Adakah Allah meminta bayaran dari setiap helayan nafas kalian? Tidak. Siapa yang memberikan kalian makan? Hah? Allah. Allah melihat kalian. Dalam sehari berapa kalian bersyukur kepada Allah? Langit berkata, ya Rabb, kata langit, biarkan aku menghantam, biarkan aku runtuhkan diriku kepada hamba-hamba yang memakan nikmat-Mu namun tidak bersyukur kepada-Mu. Laut berkata, ya Allah, biar aku tenggelamkan hamba-hamba yang memakan nikmat-Mu dan tidak bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, kata gunung, biarkan aku biarkan aku timpah diriku, aku letakkan diriku kepada orang-orang yang memakan nikmat-Mu namun tidak bersyukur. Kata bumi, ya Allah, biar aku tenggelamkan, aku kubur orang-orang yang memakan nikmat-Mu namun apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Biarlah aku dengan makhluk. Andaikan kalian yang menciptakan, pasti kalian yang akan menyayangi makhluk. Jikalau mereka kembali kepada aku akan menjadi kekasih mereka. Dan jikalau mereka belum kembali kepada aku,
aku akan menjadi obat yang menyembuhkan mereka. Coba ibu lihat gimana sayangnya Allah, gimana cintanya Allah. Jangankan ibu-ibu yang saya berprasangka ibu-ibu ini orang baik, ada seorang ahli maksiat, dia menyeru, ya Rabb, fatahjubul malaikat. Malaikat menghalangi seruan dia karena dia ahli. Ya Rabb, dia menyeru yang kedua kalinya, maksiat, fatahjubul malaikat. Malaikat pun menghalangi seruan dia sampai yang ketiga kali. Ini asli orang suka maksiat. Ya Rabb, kata Allah, wahai malaikat, sampai kapan kalian akan menghalangi seruan hamba-Ku? Ayo wahai hamba-Ku, datanglah kalian semua kepada Aku. Ayo, datanglah kepada Aku. Itu cinta Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang bermaksiat. Karena apa? Karena Allah lebih suka atas taubatnya seorang pendosa daripada zikirnya seorang ahli ibadah. Cinta Allah kepada ibu-ibu ini luar biasa. Tidak ada satupun yang kecintaannya. Ibu-ibu, cinta itu ada dua. Ada cinta akal, ada apa? Ada cinta. Tahu beda? Cinta akal adalah cinta yang ketika hati tidak mau meminum obat, perasaan nggak mau minum obat, kenapa? Pahit. Tapi akal mencintai obat karena obat bisa menyembuhkan. Itu namanya cinta. Hati nolak. Kalau cinta hati, saya cinta anak saya walaupun anak saya bodoh. Saya cinta anak saya mau dia jelek. Saya cinta anak saya mau dia autis. Saya cinta istri saya mau dia gemuk. Saya cinta istri saya mau dia hitam. Saya cinta istri saya mau dia jelek. Itu namanya cinta. Nah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dijelaskan bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah, Allah memiliki Allah memberikan rizki. Perhatikan, Allah memberikan rizki kepada yang dicintai dan kepada yang tidak. Allah memberikan rizki kepada yang dicintai dan yang tidak. Tapi ketika Allah memberikan cintanya, ini yang dimaksudkan khawasul khawas, orang-orang yang khusus. Kalau yang lain itu sifat kasih sayang Allah. Oh, yang beriman, nggak beriman, Allah kasih rizki, Allah kasih semuanya. Dan kalau yang khusus, hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang cinta kepada-Nya. Orang-orang yang tahu cintanya Allah seperti apa. Dijelaskan ada satu orang ahli ibadah. Ini perempuan, ibu-ibu ahli ibadah, tiap malam sholat. Terus dia ini pembantunya orang sholat. Satu waktu atau suatu malam di sepertiga malam, ini orang soleh, lihat munajatnya di perempuan. Munajatnya dia apa? Dia habis sholat, dia berdoa, ya Allah,
demi perantara cintamu kepadaku. Ini orang soleh tegur. Dia bilang apa? Dia bermunajat. Ya Allah, demi perantara cintamu kepadamu, cintamu kepadaku. Ya Allah, demi cintamu kepadaku, berikan aku kemuliaan, berikan aku kenikmatan, berikan aku ini, berikan aku. Ini orang soleh tegur. Hei, kamu sembarangan aja bilang. Kamu tahu dari mana kalau Allah cinta sama kamu? Apa jawab ini perempuan? Tidak mungkin Allah membangunkanku di saat jam segini kalau Ia tidak cinta kepada aku. Tidak mungkin Allah mendorongku untuk beribadah, menangis kalau Ia tidak cinta kepada aku. Dan tidak mungkin Allah mendorongku untuk bermunajat, meminta kepadanya kalau Ia tidak cinta kepada aku. Maka kecintaan seorang hamba yang tahu Allah mencintainya, kebahagiaan dia lebih besar dari kebahagiaan dia ketika beribadah kepada Allah. Paham? Ibu bersujud kepada Allah, bahagia nggak? Lagi ibadah, lagi sholat, bahagia kan? Tapi ketika ibu tahu Allah yang ibu sujud, Allah yang ibu beribadah kepadanya, itu cinta kepada ibu, cinta kepada kita, maka kita berbahagia melebihi kebahagiaan kita ketika kita sedang bersujud kepada. Kenapa? Apakah ada kebahagiaan yang lebih bahagia selain mendapatkan kecintaan dari Allah? Ada? Maka wasiat saya, bersihkan hati kita semua. Ibu-ibu saya semua, bersihkan hati kita. Tasfiyatun nafs. Bersihin hati dari apa? Dari benci sama orang. Dari benci. Biarkan itu hanya sebatas perasaan. Ibu kalau mau benci, biarkan itu hanya sebatas perasaan. Jangan sampai kebencian ibu kepada seseorang atau kepada sekelompok, jangan sampai kebencian itu melampaui batasannya sehingga bisa menjadi menghina, mencaci, memaki, menzolimi. Dibiarkan sebatas perasaan. Jangan sampai main tangan, main mulut, titik apa. Jadi sudah halu antum mama nafsu. Biarkan kamu dengan dirimu, biarkan kamu dengan perasaan. Kalau bisa, udah. Kalau ente mau benci sama orang, jangan ente tunjukkan, apalagi ente melakukan hal-hal yang bisa, kebencian itu bisa mendorong ente untuk menambah berbuat kerusakan. Fabima kasabat aidikum. Kerusakan yang ada di semua akibat perbuatan tangan-tangan kalian. Coba lihat di Papua sana. Lihat di Papua, di Raja Ampat. Mereka bikin tambang nikel, batu-batu apa, mereka bikin tambang nikel. Kekayaan alamnya dirampok, merusak keindahan alam Raja Ampat. Demi apa? Demi dunia. Terus sekarang semua baru berkomentar, saya sudah sampaikan dari dulu-dulu. Saya sudah sampaikan dari dulu-dulu. Bagaimana perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan negara, bagaimana perusahaan-perusahaan Cina, Amerika, Jepang, perusahaan-perusahaan asing, bagaimana mereka tahu kekayaan alam Indonesia sehingga mereka merampoknya, merampasnya. Sekalipun ada perusahaan-perusahaan dalam negeri, dalam negara, seharusnya jangan sampai bisa untuk menyebabkan kerusakan di alam. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di bumi, bukan hanya sebatas mencintai sesama agama muslim, tetapi sama manusia. Bukan hanya sama manusia, tetapi kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada alam. Papua itu bukan tanah kosong.
Papua itu emas ada, nikel ada, semua ada, tanah sorga. Tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Kenapa mereka dianaktirikan? Bukankah Papua harus sama dengan Jawa? Berikan kepada mereka kesejahteraan, kemakmuran. Jangan cemari, jangan nodai. Raja Ampat dan daerah-daerah lain yang terkenal dengan wisata alamnya hanya demi kepentingan perut, hanya demi kepentingan dunia. Allah sudah bilang kerusakan bagi sahabat aidikum itu disebabkan tangan-tangan kalian, tangan jahat, tangan kotor, tangan najis, tangan pencuri, tangan korupsi, mulut-mulut yang meminum darah rakyat, mulut-mulut yang meminum keringat rakyat. Jangan kalian menyebabkan kerusakan di muka bumi. Sayangilah apa-apa yang ada di bumi. Bukan hanya sesama muslim, sesama manusia. Cintai binatang, cintai tumbuhan. Makanya ibu-ibu tahu kenapa kok para ulama itu Allah malaikatu ala samawati hatta namlat tuhji wa hatta huda fil bahri yasuluna ala muallimin nasil khair innal malaikata tadhu ajnihata ila akhir. Malaikat memohonkan ampun, ikan-ikan dalam laut, semua binatang-binatang, semut-semut memohonkan ampun atas orang-orang alim. Loh, kenapa? Manfaat apa yang diterima oleh binatang dari orang alim? Manfaat yang diterima oleh binatang dari orang-orang yang berilmu, karena orang-orang berilmu yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada binatang dan mencegah binatang itu jangan sampai ada keburukan-keburukan terjadi kepadanya. Binatang, hewan. Yang menjelaskan siapa? Kalau bukan orang alim. Orang alim yang menjelaskan kalau mau menyembelih hewan seperti ini caranya. Ketika hewan itu boleh disembelih. Nah, maka jadikanlah sebaik-baik perhiasan adalah ilmu. Dan andaikan engkau berilmu dan engkau tahu seperti apa cinta Allah kepada kalian, maka kalian ibu-ibu ini semua idza kushifal hijab, kalau hijab di muka, terus kalian bisa lihat bagaimana cinta dan kasih sayang Allah kepada kalian, maka sungguh kalian ini akan menjadi Ibrahim yang rela menyembelih anaknya untuk dikorbankan kepada Allah. Saking kalian mana cintanya Allah. Wasiat saya yang terakhir, ana wasiatkan ini sebagai ibu-ibu sekalian. Saya yakin ibu-ibu orang baik. Jikalau nasihat itu dibutuhkan oleh orang-orang yang baik, maka saya yakin ibu-ibu tidak butuh nasihat. Kalau ibu-ibu orang baik. Akan tetapi hanya saja nasihat itu sebagai pengingat bagi orang-orang yang lalai dan sebagai timbangan bagi orang-orang yang lalai. Ada seorang ibu ketika anaknya mau menikah. Seorang ibu ketika anaknya mau menikah, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, seperti tadi, wahai anakku, jikalau nasihat hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang baik, maka engkau sama sekali
sekali tidak butuh nasihat oleh anakku, karena engkau orang yang baik, orang berakhlak, orang yang masya Allah. Wahai anakku, andaikan pernikahan tidak dibutuhkan bagi seorang anak perempuan dengan cukup bersama orang tuanya, sungguh engkau adalah orang yang tidak, perempuan yang tidak membutuhkan pernikahan. Tapi sayang, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kodratnya laki-laki untuk perempuan dan kodratnya perempuan untuk. Wahai anakku, engkau akan segera menikah. Engkau akan meninggalkan rumah lamamu, tempat kelahiranmu, tanah pangkuanmu, dan engkau akan menuju rumah baru yang tidak kau kenal di dalamnya apa, siapa. Karena kalau orang zaman dulu nikahin anak gak kayak sekarang. Lihat sekali udah, enggak. Ada yang nggak lihat nikah. Jadi apa katanya? Engkau akan meninggalkan rumahmu yang kau dibesarkan, tanahmu, menuju rumah baru yang kau tidak kenal siapa lagi. Maka layanilah orang-orang yang ada dalam rumah itu, maka engkau akan diratukan oleh mereka. Aku wasiatkan kepada engkau 10 perkara. Yang pertama dan yang kedua, kata ibunya ini kepada anaknya. Yang pertama dan yang kedua, selalulah engkau taat kepada suamimu, dan selalulah engkau qanaah, ridho terhadap apapun pemberian suamimu. Bersyukur atas apa ya nikmat rezeki yang Allah beri kepada suami. Itu yang pertama. Pertama dan qanaah, dan yang kedua, jaga mata dan hidung suamimu. Jaga mata dan jangan sampai mata suamimu melihatmu dalam keadaan engkau tidak berhias, dan jangan sampai hidung suamimu menciummu kecuali dalam keadaan wangi. Yang ketiga dan itu yang berapa? Yang ke-1 dan yang kedua taat dan qanaah. Yang kedua dan yang ketiga, jaga mulutmu, jaga mata suamimu dan jaga. Yang ketiga, perhatikan makan suamimu dan jaga ketenangan tidurmu. Jaga ketenangan tidur suamimu dan perhatikan waktu makannya. Sebab jikalau dalam keadaan lapar, emosi suami bisa meluap-luap, dan jikalau kurang tidur, ia akan selalu dalam keadaan penuh amarah. Wahai anakku, wahai anakku, jagalah kehormatan suamimu dan jaga harta-harta suamimu. Yang ke-9 dan yang ke-10, iya dong, iya kan? Yang ke-9 dan yang ke-10, jangan kau membongkar aib suami, dan selalulah taat kepada suami. Karena jika kau bongkar aib suami, kau akan kau bongkar aib suamimu, kau akan berhadapan dengan murkanya. Kau bongkar aib suamimu, kau beberkan rumah aib suamimu, kau akan berhadapan dengan murkanya. Dan kau tidak taat dengan suamimu, maka bersiapkan jalan masuk ke dalam neraka.
Ini sebaik-baiknya nasihat nggak? Jawab. Sebaik-baiknya nasihat nggak? Sebaik-baik nasihat. Tapi sayang banyak ibu-ibu zaman sekarang, kalian menjadikan anak-anak kalian yatim belum pada waktunya. Bukan. Nanti deh kita bahas. Biar penasaran. Yatim itu ada dua. Yatim bagi manusia adalah seorang anak yang ditinggal mati bapaknya. Mati bagi seorang hewan adalah seorang anak yang ditinggal induknya. Itu beda. Jadi yatim bagi hewan bukan ditinggal mati bapaknya, tapi yang ditinggal mati induknya. Mati bagi perempuan, mati bagi anak, yatim bagi anak bukan ditinggal mati, tapi yang ditinggal mati. Tapi ada hakikat daripada yatim, yang dimana banyak dari kita telah membiarkan anak-anak kita yatim dengan sendiri. Hah? Maksudnya apa kalian membiarkan anak-anak yatim dengan sendiri? Seorang yatim adalah seorang yang terlantar. Terlantar dalam artian, makanya anak-anak yatim ini golongan yang paling dicintai sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim hakada fa asyara. Aku dan pengasuh, orang yang mengasuh anak yatim di akhirat denganku hakada, seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuknya sama jari tengah. Berarti kan sangat dekat, luar biasa. Nah, yang dimaksudkan yatim hakikat yatim di sini adalah yatim adalah seorang anak yang tidak memiliki ayah. Ya, tidak memiliki ayah. Yang dimana seorang ayah ini yang mencari nafkah, yang bekerja di luar untuknya. Adapun ibu yang di dalam rumah dengannya masak, nyuci, dan pekerjaan itu terus yang dilakukan tiap hari. Maka ketika seorang ibu tidak mendidik anaknya, maka ibu itu telah menjadikan anaknya yatim sebelum suaminya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mau ada saya jawab sekalian. enggak kan? Di atas aja ya. Udah. Selesai. Mau tanya jawab nanti Habib turun lagi apa gimana? Emang mau tanya jawab? Terserah. Ada waktu. Ibu-ibu mau tanya jawab apa enggak? Kalau enggak, Enggak. Oh ya udah. Bu minta jalan dulu ya. yang penting dapat banyak ilmu. Doain. Pengajian bulanan dulu tanggal berapa? 9. Kepada seluruh ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Majelis Ta'lim Darul Zahra, pimpinan daripada Bunda Leli, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau, dan beserta seluruh khadimah yang membantu majelis-majelis Nabi Muhammad SAW. Semua yang membantu di sini, yang menjadikan orang-orang yang duduk di sini sebagai pribadi-pribadi, membantu untuk membangun kepribadian orang-orang yang duduk di majlis, untuk menjadi Sayyidatuna Aisyah, menjadikan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Asma binti Abi Bakar, wanita-wanita Nabi Muhammad sebagai teladan dan pedoman. Maka orang-orang yang membantu itu, yang khidmat, khadimah,
ibu-ibu yang melayani di sini membantu Bunda Leli agar orang-orang mendapatkan cahaya ilmu, cahaya petunjuk, rahmat dan kasih sayang Allah. Orang-orang yang khidmat itu akan mendapatkan lebih banyak kebaikan daripada orang yang duduk di sini, tapi tidak melakukan khidmat. Itu anak doakan, tapi semuanya insya Allah. Anak ingin mengumumkan bahwasanya tanggal 29 Juni. Tanggal 29 Juni itu pengajian akbar ibu-ibu di pesantren. Pembuka pengajian bulanan beda. Ya, jadi saya Al-Fakir mengundang kepada seluruh ibu-ibu Majelis Taklim Darus Zahra dan semua majelis taklim yang lain untuk bisa menghadiri acara majelis minggu siang, hari Minggu tanggal 29 Juni. Dari Minggu terus dari ba'da zuhur dari jam 1 sampai asar, sholat asar selesai, baru kita ramah tamah atau bertanya jawab. Jam 2 itu udah mulai taklim. Nanti ada hadroh-hadroh, kita baca hadroh Masaudan, baca burda, dan itu insya Allah bisa dijadikan, karena sekarang udah mulai rutin ngajar, dan itu dijadikan rutinan insya Allah di pesantren. Ya, anak hadir tiap bulan di sini, ibu-ibu hadir tiap bulan di sana, begitu. Masa guru terus yang datangin. Ibu-ibu itu udah kayak Ka'bah, maunya datangin. Ya, tanggal 29 nanti berangkat bareng kembali. Cuma kalau pengajian di pondok ibu-ibu itu karena udah 5 kali pertemuan, jadi lebih pelajarannya lebih jauh dari yang di sini kan baru beberapa kali. Ya, insya Allah kita semua bisa mengalir. Amin amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar